Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, Ustazah akan membahas materi surat resmi dan tidak resmi Bahasa Indonesia bab 7. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengikuti adab sebelum belajar. Yang pertama, niat. Luruskan niat kalian belajar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyimak, duduk tenang, sopan, dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, berwudu. Sebelum kalian belajar, ada baiknya kalian berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah ilmu dengan tulisan. Tulislah bagian-bagian penting di buku catatan kalian. Yang kelima, berdoa. Berdoa meminta ilmu yang bermanfaat dan berdoa untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Materi pertama yaitu surat resmi. Surat resmi dapat diartikan sebagai surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi. Tujuan dari surat resmi yaitu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Menulis surat resmi menggunakan bahasa yang baku. Surat resmi biasanya digunakan pada suatu lembaga, sekolah, kantor, instansi, seperti itu. Pada surat resmi menggunakan bahasa yang baku, jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Misalkan surat resmi yaitu ketika kalian mendapat surat undangan dari sekolah atau surat penggalangan dana, seperti itu. Bagian-bagian surat resmi. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat terdapat ini nama instansi, jalan, dan telepon. Nama instansi di sini harus huruf kapital semuanya. Biasanya di sini juga terdapat email dan logo, nomor telepon, kode pos, seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor surat. Nomor surat di sini ada nomor surat, terus kode surat, ini bulan dan ini tahun pembuatannya. Di sini ada tanggal surat, Jakarta 1 Mei 2019. Lampirannya satu berkas perihal undangan seminar. Di sini ada nama dan alamat. Namanya di sini tidak ada kepadanya, langsung yang terhormat siswa SD Pelangi di Jakarta. Di sini tidak ditulis alamat lengkap karena biasanya alamat lengkap sudah terdapat pada amplop surat. Di sini juga tidak menggunakan bapak, ibu, saudara atau saudari karena di sini tidak menyebutkan nama. Misal disebutkan kepada Pak Abdullah, itu berarti harus ada kata Bapak Abdullah, seperti itu. Dan
Di sini penulisan alamat tidak diakhiri titik. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Di sini ada dengan hormat, bisa dengan Assalamualaikum atau salam sejahtera. Di sini ada kurang ya anak-anak, dilihat bukunya halaman 96. Dengan hormat itu harusnya setelah itu ada koma. Setelah salam pembuka itu ada koma. Selanjutnya ada isi surat. Ini melalui surat undangan ini, Kepala SD Pelangi mengundang seluruh siswa SD Pelangi untuk hadir dalam acara seminar menanggulangi tergantung pada gadget yang akan diadakan pada ini, yaitu tujuan surat, maksud surat, hari, tanggal, waktu, tempat, dan narasumber. Siswa sangat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dan datang tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan seluruh siswa SD Pelangi, saya mengucapkan terima kasih. Di sini yaitu penutup surat. Selanjutnya di sini ada salam penutup, memakai hormat kami, koma, membuat surat. Di sini yaitu terdapat tanda tangan, dan di sini nanti ada nama. Setelah kita belajar surat resmi, selanjutnya yaitu surat tidak resmi. Apa itu surat tidak resmi? Surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contoh situasi tidak resmi yaitu seperti untuk keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi tidak harus ditulis dengan bahasa dan penggunaan struktur yang baku. Misalnya, kalian ingin menanyakan kabar kepada teman kalian, itu menggunakan surat tidak resmi. Hal yang terpenting di dalam surat tidak resmi yaitu ialah kesampaian isi atau maksud dari surat tersebut dengan jelas. Biasanya di surat tidak resmi, meskipun tidak menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi isinya tetap jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Seperti itu. Contohnya contoh lain yaitu ketika kalian ingin mengundang teman kalian ke rumah, misalnya ada acara syukuran, seperti itu. Contoh surat tidak resmi. Di sini ada surat tidak resmi yaitu acara reuni dan buka bersama. Di sini tidak ada salam pembuka, tidak ada nomor surat, tidak ada alamat surat, tetapi di sini jelas yaitu maksud dan tujuannya yaitu reuni dan buka bersama, ada tanggal dan ada kontak juga. Meskipun tidak menggunakan struktur yang tidak baku, tetapi surat ini masih dapat dipahami. Tugas soleh-solehah di rumah yaitu buatlah contoh surat resmi, dikerjakan di buku paket Indonesia halaman 98, difoto dan dikirim ke ustazah masing-masing paling lambat jam 6. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, ustazah minta maaf. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada hal yang belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan ke ustazah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.